Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita mendapati servisan yaitu lensa Nikon 20 mm f2,8 IS. Dan untuk lensa ini mengalami kendala biasa. Lensa-lensa manual tuh bibit-bibit jamurnya nih dari depan hingga paling belakang, dan juga untuk focusingnya ini sudah kurang maksimal nih, jadi udah agak berat ya. Nanti kita akan eksekusi untuk lensa Nikon 20 mm f2,8 IS ini. Oke, teman-teman Nusantara, seperti biasa sebelum kita eksekusi nih. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor terus semangat 45 nih bikin tutorial khususnya untuk teman-teman se-Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman Nusantara, sesaat lagi kita akan eksekusi cleaning dan focusing untuk lensa Nikon 20 mm f2,8 ini. Jangan kemana-mana, jangan di skip biar nggak gagal paham. Ikuti terus keseruannya, check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi untuk cleaning lensa Nikon 20 mm ini, nah keseruannya di mana nih? Nah ini keseruannya sebenarnya sih bukan seru ya, jadi harus lebih berhati-hati. Nah jadi kalau saya bilang ini seru banget gitu kan, karena apa? Karena optik itu kecil. Nah ini harus lebih ekstra hati-hati. Nah kenapa harus hati-hati? Karena karena kecil itu biasanya dipegangnya itu bisa kalau saya bilang sih melejit ya. Nah kebanyakan gitu melejit, jatuh, dan akhirnya cacat. Nah itu sering banyak terjadi untuk lensa-lensa yang optiknya kecil. Dan yang kedua, yang keduanya itu jadi optiknya itu ketukar karena sama kecil ya, berapa banyak itu. Nah jadi untuk yang bagian dalam yang mana, bagian yang luar yang mana, nah itu biasanya terjadi seperti itu. Dan selain terbalik posisinya dan juga terbalik cembung-cekungnya, nah ini repot banget deh. Jadi banyak kasus juga yang saya sudah tangani seperti itu. Jadi sering kita bikin judulnya itu korban tutorial. Nah jadi tidak terlalu memahami ini lensa-lensanya, terus pasangnya juga terbalik. Dan nanti nih teman-teman nih, kalau misalkan optik itu terbalik ya, jadi ciri-cirinya itu gambarnya itu nggak tajam. Nah itu yang paling gampangnya seperti itu. Jadi gambarnya itu tidak tajam. Nah itu ke satu. Terus yang kedua, jarak jauhnya pun nggak dapat. Jarak jauhnya nggak dapat, terus udah nggak tajam, terus fokus ngawur. Karena apa? Karena antara optik satu dengan optik yang lainnya itu penempatannya salah. Nah seperti itu. Nah jadi banyak sekali kasus-kasus yang sudah saya tangani. Nah kalau yang terjadi seperti itu, itu lebih ribet lagi. Karena apa? Karena saya harus mencari contoh lensa yang sama. Nah contoh lensa yang sama untuk dibongkar bareng dan disusun bareng. Nah itu baru ketahuan. Nah sedangkan untuk lensa-lensa manual ini itu tidak segampang yang kita kira nih teman-teman nih. Karena apa? Karena kalau misalkan kayak lensa-lensa yang cukup susah ditemui, contohnya kayak yang lagi kita tangani ini ya, ini 20 mm f2,8 IS. Nah ini dengan seri yang lainnya itu beda nih teman-teman. Nah jadi jangan mentang-mentang sama-sama 20 mm f28, yang satu seri AI, satu seri AIS, dan itu beda, dalemannya itu beda. Jadi
tidak sama nih teman-teman nih antara AIS dan AI dan Pre-AI, New AI, Nikkor Q, Nikkor Auto itu beda semua. Jadi nggak sama bagian dalamnya karena penempatan ini regenerasi dan akhirnya terciptalah dari penemu yang di zaman itu lensa secantik ini. Oke, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa yang sama seperti ini, banyak jamurnya, bibit-bibit jamur, dan juga focusingnya sudah kurang maksimal. Nah, kalau misalkan kita ingin dipinta untuk menanganinya, boleh nanti teman-teman Nusantara bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas pengirimannya ke wilayah mana, alamatnya kita, dan juga untuk jasa yang nanti kita akan kenakan berapa, nanti kita akan bahas semuanya di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, bisa mampir ke lokasi kita. Nah, kebetulan lokasi kita nih adanya di pusat kota nih, yaitu di Jakarta Pusat. Nah, nanti teman-teman Nusantara bisa langsung mampir. Nah, nanti untuk tepatnya alamatnya dan juga nomor yang bisa dihubungi nanti kita akan bahas di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera-kamera dan lensa-lensa yang lainnya juga kita tangani nih teman-teman nih. Nah, seperti kamera manualnya itu ada point shoot, ada ring finder, SRL, dan TRL. Nah, itu semua kita tangani, baik bodi maupun lensa. Nah, jadi semua kerusakan nanti kita akan coba perbaiki untuk lensa-lensa manualnya dari berbagai macam merek, ukuran. Nanti kita akan bantu, dan juga untuk kamera-kamera manualnya ya seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, boleh nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nah, dan juga untuk kamera digitalnya kami menangani yaitu Nikon dan Canon saja nih teman-teman nih. Nah, pasti banyak komen-komen yang masuk, "Oh, Om, kok kenapa cuma Nikon dan Canon?" Karena untuk part, nah kami masih bisa mendapati part yang baru. Nah, karena ada salesnya gitu untuk Nikon dan Canon, dan selebihnya itu kita tidak menangani, seperti ada Pentax, terus ada Sony Almond, nah terus yang lain-lainnya itu ada Ricoh, DSLR-nya, terus ada Olympus. Nah, itu kita tidak menangani karena tidak adanya spare part. Nah, jadi kan percuma juga ya teman-teman ya, diterima nggak ada spare partnya, itu juga nggak bisa dikerjain. Nah, mendingan juga tidak diterima. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera DSLR, Nikon dan Canon dari berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan nanti kita akan bantu. Dan untuk lensanya nih, lensa DSLR, semua jenis lensa DSLR kita akan bantu, baik cleaning, error 01, error diafragma, dan juga error autofocusnya dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, kita akan bahas di sana. Dan untuk mirrorless-nya, itu semua mirrorless kita akan bantu karena kita masih bisa mendapatkan part yang bagus, yang bisa kita pakai untuk pergantian-pergantian daripada kamera-kamera mirrorless dari berbagai macam merek ya teman-teman, dan juga seri-serinya seperti ada Lumix, ada Olympus, ada Nikon, terus ada EOS M, ada Sony, dan banyak lagi dah. Nah, seperti itu, baik bodi maupun lensa. Nanti kita akan bantu, dan teman-teman boleh masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sana. Nah, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nah nggak usah berkecil hati. Nah, nanti alamatnya kita akan bantu di kolom komentar untuk kirim-kirim nih. Jadi kirim-kirim ini dari Sabang sampai Merauke se-Nusantara. Nah, jadi kita hanya melayani dari Sabang sampai Merauke nih, jadi Nusantara aja nih. Jadi di luar Nusantara kita belum bisa menangani karena pengirimannya tidak semudah seperti pengiriman dari tempat kita sampai Papua, sampai ke Banda Aceh. Itu kalau keluar itu lebih ribet lagi, makanya kita tidak menangani. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang request nih teman-teman nih, "Om, kok nggak servis GoPro, kok nggak servis drone, kok nggak servis gimbal?" Nah, karena kita emang tidak menangani. Jadi handycam, gimbal, GoPro, terus drone kita tidak menangani. Jadi kita hanya menangani kamera-kamera saja.
Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut dulu untuk mengcleaning lensa Nikon ini. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, ini ada sedikit bocoran nih untuk teman-teman Nusantara nih. Jadi untuk Nikon 20 mili f2,8 Ice ini harganya cukup fantastis nih teman-teman nih. Ini ada di angka range 3 jutaan dengan kondisi yang cukup baik ya. Nah, seperti bodinya oke, terus juga fokusnya oke. Kalau fokus sih nggak masalah lah. Yang penting bodinya oke dulu lah. Maksudnya terawat ya. Dan juga optik-optik itu dari depan hingga belakang itu dalam kondisi 90% lebih oke banget. Nah, untuk lensa ini. Jadi untuk lensa ini sebenarnya ada yang bilang nih, Om kan digital udah 18 mili Om. Nah, oke. Sekarang digital itu 18 mili, sedangkan si lensa manual ini kan cuma 20 mili. Ya kan? Nah, 20 milinya dia aja itu harga range-nya itu udah 3 juta lebih. Nah, kalau misalkan 1855, nah itu harganya berapa? Paling di kisaran 650.000. 650.000 itu ke 3 juta itu berapa kali lipat? 5 kali lipat nih teman-teman nih. Nah, berarti kan dengan harga yang cukup bedanya jauh ini, berarti kan kualitas gambarnya itu bisa dipastikan. Wah, ya ini mahal ya, kan seperti itu. Nah, oke teman-teman, lagi untuk lensa Nikon 20 mili ini f2,8 IS ini adalah seri terakhir di lensa manual di seri Nikon. Oke, satu. Terus yang kedua, di zaman kamera manual ini tidak ada yang namanya editing. Jadi langsung foto, langsung cetak. Dan hasil foto dari lensa ini melalui kameranya, kayak misalkan teman-teman orang tuanya pada zaman itu punya Nikon FM2, FM3, FM polos, ada FE, terus FE2, terus ada FG, EM, dan Nikomat dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, jadi foto dengan kamera film melalui lensa Nikon 20 mili f2,8 ini itu menggunakan roll itu mampu dicetak sebesar 20R. Nah, mantep nggak tuh teman-teman? Nah, jadi kalau foto-foto manten itu bisa difoto itu bisa dicetak sampai ukuran 20R tanpa adanya editing. Nah, seperti itu. Jadi lensa manual itu wah hebat banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang memahami, jadi lensa manual itu semuanya itu full frame. Tidak ada lensa manual itu APS-C. Nah, karena apa? Karena emang full frame, semua lensa manual itu full frame. Jadi teman-teman yang ada kameranya itu APS-C, nah ini untuk lensa 20 mili ini tidak jadi di 20 mili. Nah, ini bisa jadi di angka 24 mili. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Karena kameranya sensornya itu beda. Jadi sensornya itu tidak full frame. Tapi kalau sensornya full frame dengan kamera digitalnya full frame, lensa ini kembali ke 20 mili. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Kita cleaning dan ini hasil cleaning kita. Wah, maknyos banget. Keren, kan gitu. Nah, oke. Teman-teman, ini kita sudah cleaning semua dan focusingnya juga kita sudah rapikan dari depan hingga paling belakang nih. Optik-optiknya sudah dibikin jos semua. Nanti kita akan kirim lensa ini ke tempatnya. Dan terima kasih untuk teman-teman Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi baru di seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman Nusantara, sampai di sini terima kasih dan wassalam.